warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunida Dewi Arianti, siswa dari kampus IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan hasil review buku saya yang berjudul Babat Pangeran Diponegoro untuk memenuhi hasil tugas akhir mata kuliah historiografi. Buku Babat Pangeran Diponegoro ini berisi cerita tentang kerajaan Majapahit dan kejayaannya semasa Prabu Brawijaya keempat Hayam Wuruk hingga keturunannya yang menjadikan cikal bakal tumbuhnya Islam di Jawa Tengah. Selain kisah para nabi-nabi, kisah para sunan juga diceritakan secara runtut. Terdapat kisah Jagatarup yang kemudian dilanjutkan dengan Prabu Brawijaya menjanjikan daerah perdikan atau daerah otonom kepada Dewi Anarwati, yang kemudian oleh Dewi Anarwati dibangun asrama besar, tempat pendidikan bagi kaum muslim. Lalu Dewi Anarwati mengirim utusan ke Campa memohon kesediaan Syasyamarkan atau Samarkandi, orang-orang Jawa Islam menyebutnya, untuk menjadi pengasuh sekaligus guru di asrama besar tadi. Namun sayang di perjalanan Syasyamarkan meninggal di Gresik, tempat di mana terdapat masyarakat muslim pesisir utara semenjak Hayam Wuruk berkuasa, dan semenjak Syekh Maulana Malik Ibrahim datang memohon Hayam Wuruk pasrah memeluk agama Islam. Namun sayang oleh Hayam Wuruk ditolak dengan keras karena dianggap lancang. Kemudian Hayam Wuruk mempersilahkan Syekh Maulana Malik Ibrahim kembali pulang. Akan tetapi rombongan Syekh Maulana Malik Ibrahim, termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, meninggal di Gresik. Karena Syasyamarkan tadi wafat, maka yang datang ke Jawa hanya kedua putranya, yakni Ali Rahmat dan Ali Murtadho. Kemudian Ali Rahmat diangkat sebagai pengganti ayahnya, yakni menjadi pengasuh sekaligus guru di pesantren atau asrama besar tadi, yang kemudian namanya bergelar menjadi Raden Rahmat dan terkenal menjadi Sunan Ampel. Sedangkan Ali Murtadho terkenal menjadi Raden Santri yang kemudian mengembara ke Cina untuk menyebarkan agama Islam di sana. Di bagian lain juga dimuat pula sejarah Jawa, asal mula pembagian kerajaan Mataram dan Pati, diperkaya cerita rakyat, dan awal cerita adanya hikayat Ratu Laut Selatan, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pepecahan Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, konflik terhadap orang-orang Cina, serta peran dan perjuangan para Diponegoro sendiri yang berperang dengan kafir dengan Belanda dalam Perang Jawa yang berlangsung selama 5 tahun pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini tercatat sejarah Indonesia perang yang paling besar karena banyak memakan korban jiwa. Awali dari pihak Belanda memasang patok untuk membuat jalan di daerah tanah leluhur para Diponegoro di Tegalrejo. Saat itu beliau sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak mau menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan membebani pajak. Sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat. Perang ini terjadi begitu sengit. Seumpama malam hari dimenangkan dari pihak Belanda, maka siangnya akan dimenangkan kembali oleh Pangeran Diponegoro. Dan itu akan terus bergantian.
Dan akhirnya perang ini berakhir ketika pihak Belanda mengadakan sayembara, menghadiahkan 50 gulden kepada siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Dengan cara-cara yang licik, akhirnya pihak Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro, yang kemudian diasingkan dan ditawan di Manado. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa ikuti terus channel saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.